Halo Gadget Lover, Assalamualaikum, balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini, saya mau bahas Samsung Galaxy A72, mid-range smartphone E-series dari Samsung yang dijual dengan harga mulai dari 5,9 jutaan. Dengan harga segitu, apa aja spesifikasi, fitur, dan experience yang ditawarkan dari Samsung Galaxy A72? Apakah sebanding dengan harganya? Pertama, saya mau bahas dari spesifikasinya dulu. Samsung Galaxy A72 memiliki ukuran bodi 16,5 x 77,4 mm dengan ketebalan 8,4 mm dan berat 203 gram. Bagian bodi menggunakan lapisan polikarbonat dengan internal frame aluminium dan layar yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Di bezel bodinya terdapat audio jack 3,5 mm, USB Type-C port, dan loudspeaker di bagian bawah. Slot SIM card ditempatkan di bagian atas dan tombol power serta volume ditempatkan di samping kanan. Untuk biometric security access terdapat in-display fingerprint dan face unlock. Layar Samsung Galaxy A72 berukuran 6,7 inch dengan panel Super AMOLED Full HD Plus dan refresh rate layar 90 Hz. Ukuran punch hole selfie kameranya kecil banget dan bezel di keempat sisi layarnya juga tipis sehingga screen to body ratio-nya lebar banget. Samsung Galaxy A72 hadir dengan quad kamera 64 MP yang dilengkapi dengan 12 MP lensa ultrawide, 8 MP lensa telephoto, dan 5 MP lensa makro. Dan di depan, kamera selfie-nya hadir dengan lensa 32 MP f2.2. Dari dapur pacunya, Samsung Galaxy A72 ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G octa-core processor up to 2,3 GHz dan GPU Adreno 618. Memorinya menggunakan 8 GB LPDDR4X dan terdapat dua opsi internal storage yaitu 128 GB atau 256 GB UFS 2.1 dengan expandable memory option menggunakan hybrid microSD slot up to 1 TB. Kapasitas baterainya 5000 mAh dengan dukungan Quick Charge 25 Watt yang langsung kita dapatkan di paket pembeliannya. Di sisi software, Samsung Galaxy A72 menggunakan One UI 3.1 berbasis Android 11. Nah, selanjutnya saya bahas dari sisi fiturnya ya. Dari sisi display, Samsung Galaxy A72 memiliki layar dengan kepadatan pixel dan kecerahan yang tinggi, bahkan mendukung hingga 800 nits ketika digunakan di bawah sinar matahari. Fitur-fitur umum yang ada di smartphone dengan layar Super AMOLED masih bisa kita temukan, seperti Schedule Dark Mode, Eye Comfort, dan Always On Display. Namun, fitur Eye Comfort di smartphone ini sudah tersertifikasi SGS sehingga terjamin untuk kualitas penyaringan blue light filternya. Samsung Galaxy A72 sudah mendukung High Motion Smoothness. Terdapat juga fitur Edge Panels untuk menambah quick shortcut, accidental touch protection, serta touch sensitivity untuk meningkatkan sensitivitas layar terutama saat bermain game. Dari sisi audio, Samsung Galaxy A72 hadir dengan dual stereo speaker yang mengandalkan output suara dari loudspeaker di bagian bawah dan speakerphone di bagian atas layarnya. Terdapat dukungan Dolby Atmos untuk meningkatkan experience audio, serta terdapat juga Dolby Atmos for gaming. Fitur Dolby Atmos audio ini bisa aktif juga meskipun menggunakan loudspeakernya. Beralih ke kamera, hadirnya lensa telefoto 8 MP dengan dukungan OIS dan 3 kali optical zoom jadi satu fitur yang jadi deal breaker di Samsung Galaxy A72. Selain bisa capture foto detail dengan optical zoom 3 kali, Samsung Galaxy A72 juga mendukung hybrid zoom hingga 30 kali pembesaran. Lensa utama 64 MP-nya hadir juga dengan OIS, sehingga hasil foto jadi lebih detail dan gak shaky ketika mengcapture foto menggunakan tangan. Di mode foto, kita bisa mengaktifkan high-res foto, motion photo, filter, dan face beauty. Terdapat juga mode ultra wide, portrait, makro, pro mode, night mode, dan fitur khas Samsung flagship yaitu AR Doodle, single take, dan fun mode. Di mode video, kita bisa capture video hingga resolusi Ultra HD di 30 fps. Namun Super Steady hanya aktif di resolusi Full HD 30 fps. Terdapat juga mode Pro Video, Super Slow-Mo, Slow-Mo, dan Hyperlapse untuk videografinya. Di sisi performa, terdapat game launcher yang bisa mengaktifkan performa gaming dan menghindari accidental touch saat bermain game. Kita juga bisa merekam langsung game yang kita mainkan dan berbagi skor game dengan pengguna Samsung lainnya.
Chipset Qualcomm Snapdragon 720G ini memang lebih ditujukan untuk gaming experience yang lebih baik dengan peningkatan dari sisi graphic performance, graphic quality, audio quality, dan online gaming experience. Dengan dukungan RAM DDR4X dan storage UFS 2.1, loading aplikasi dan proses penyimpanan data jadi jauh lebih cepat. Di Samsung One UI 3.1, kita bisa melakukan berbagai kustomisasi yang beragam untuk tampilan home screen dan lock screen-nya. Dynamic Lock Screen bisa memberikan tampilan lock screen yang berganti-ganti sesuai dengan kategori yang kita pilih, dan Samsung Global Goals untuk menampilkan goal-goal dan support untuk kegiatan Samsung secara global. Di Theme Default terdapat satu preloaded video wallpaper dan 11 foto wallpaper lain yang unik. Kita bisa mendownload ribuan theme, wallpaper, icon, dan desain always on display di Samsung Theme Store-nya. Terdapat juga beberapa fitur khas Samsung seperti Link to Windows, Live Caption, Bixby Routines, Quick Share, Focus Mode, Kids Home, dan gak ketinggalan NFC untuk isi ulang kartu uang elektronik. Untuk penghematan daya baterai, terdapat fitur Power Saving Mode yang bisa mengatur agar menonaktifkan beberapa fitur untuk memperpanjang masa standby smartphone-nya. Background Usage Limit untuk menidurkan aplikasi yang tidak kita gunakan, dan terdapat juga Adaptive Battery untuk membatasi penggunaan daya di beberapa aplikasi yang jarang digunakan. Setelah bahas spesifikasi dan fiturnya, saya mau sharing experience saya setelah menggunakan Samsung Galaxy A72 ini. Desain dari Samsung Galaxy A72 ini memang slim, terasa compact dan nyaman digenggam. Tombol-tombol masih cukup mudah diraih dengan penggunaan satu tangan, namun sayangnya backbody dengan finishing doff seperti ini cukup mudah kotor. Desain kamera bumpnya unik, terlihat simple dan minimalis. Akses ke smartphone dengan fingerprint nggak gitu cepat, tapi bisa bekerja dengan lancar, sama halnya dengan security face unlock-nya. Hadirnya IP67 rating di Samsung Galaxy A72 memang jadi fitur favorit. Saya udah coba buat foto ataupun rekam video dengan kondisi terciprat air atau bahkan terendam. Samsung Galaxy A72 ini bisa berfungsi tanpa kendala. IP67 bisa menjamin Samsung Galaxy A72 bertahan di dalam air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit, termasuk juga perlindungan dari kemasukan butiran pasir ataupun debu. Experience menggunakan smartphone ini cukup smooth, jarang menemui lag atau delay. Scrolling timeline Instagram, galeri, dan menu terlihat lebih smooth karena dukungan refresh rate layar hingga 90Hz. Tampilan home screen icon, teks, dan gambar terlihat detail dan tajam karena menggunakan layar Super AMOLED. Saat menonton video di YouTube atau streaming movie di Netflix dengan kualitas HD, gambar terlihat detail dengan warna gelap yang pekat. Dari hasil capture dengan kameranya, fitur OIS memang menjadikan hasil foto lebih tajam karena pengambilan gambar lebih stabil saat menggunakan tangan. Hasil gambar terlihat mirip dengan warna asli pandangan mata kita. Dynamic range terlihat lebih luas terutama saat menggunakan bantuan HDR. OIS pada kamera utamanya juga membantu lebih menstabilkan kamera saat mengcapture dengan long exposure pada mode malam. Hasil foto dengan optical zoom 3 kali terlihat tajam, begitu juga dengan hybrid zoom hingga 10 kali masih terlihat detail. Namun saat di zoom 20 kali dan 30 kali, gambar mulai terlihat pecah dan pixelated. Namun objek masih bisa terlihat dengan baik. Tidak hanya untuk foto, OIS juga sangat membantu menstabilkan gambar saat mengcapture video. Dengan dukungan OIS dan mode Ultra Steady, recording video sambil berjalan atau berlari masih terlihat sangat stabil. Sayangnya, mode Ultra Steady hanya bisa aktif di resolusi Full HD 30fps. Saya juga puas dengan hasil foto menggunakan kamera selfie-nya. Wajah terlihat detail dengan skin tone dan looks yang natural meski mode beauty diaktifkan. Foto bokehnya juga terlihat tajam dengan separasi background blur yang rapi saat menggunakan portrait mode. Di mode video, kita bisa capture video hingga resolusi Ultra HD dengan kamera depannya ini. Di sisi performa, experience gaming dengan dukungan chipset Qualcomm Snapdragon 720G masih terasa nyaman meski tidak begitu maksimal. Saya coba main game Genshin Impact dengan settingan low yang di custom sedikit untuk menambah detail terrainnya. Loading game bisa dibilang average, nggak gitu cepat tapi masih bisa dimaklumi. Experience main game Genshin Impact cukup lancar dengan koneksi Wi-Fi yang stabil, touch sensing yang responsif, dan cukup jarang menemui lag saat melawan monster dengan beberapa efek elemennya. Di game PUBG Mobile, dengan Samsung Galaxy A72, kita bisa bermain game ini hingga setting grafis HD dengan frame rate high, atau setting grafis smooth dengan frame rate ultra. Experience main game PUBG Mobile terasa lancar. Saat turun dari parasut, loading terrain cukup cepat dan gak ngalamin lag saat drop. Begitu juga saat menaiki kendaraan seperti mobil ini. Experience game terasa smooth dengan touch sensing yang juga responsif. Terdapat priority mode di game boosternya, namun sayang saya nggak menemukan fitur lock brightness dan FPS meter saat menampilkan menu game boosternya.
Experience multitasking dengan Samsung Galaxy A72 ini cukup lancar berkat RAM besar 8GB. Storage yang disediakan juga masih terasa lega dengan opsi storage 128GB atau 256GB yang bisa di-expand dengan menggunakan microSD hingga 1TB. Saya juga cukup nyaman menggunakan One UI 3.1 dengan looks dan experience yang mirip dengan smartphone flagship dari Samsung. Selama penggunaan beberapa hari, Samsung Galaxy A72 bisa bertahan lebih dari 2 hari dengan dukungan baterai 5000 mAh. Untuk mendapatkan daya tahan baterai yang lebih lama, saya sarankan untuk menggunakan refresh rate layar 60Hz saja. Dari hasil pengujian, Samsung Galaxy A72 bisa bertahan hingga 17,5 jam non-stop untuk browsing, 9 jam lebih untuk video streaming di YouTube, dan 10 jam lebih untuk main game 3D dengan refresh rate layar 60Hz. Dengan dukungan fast charging 25W yang didapat di paket pembelian, mengisi penuh daya Samsung Galaxy A72 membutuhkan waktu sekitar 87 menit saja. Secara keseluruhan, dengan harga mulai dari 5,9 jutaan, Samsung Galaxy A72 bisa memberikan experience yang mirip dengan smartphone flagship dari Samsung. Fitur-fitur yang dihadirkan cukup lengkap. Hadirnya IP67 rating, NFC, dan Dual OIS pada lensa utama 64MP dan lensa tele bisa jadi deal breaker untuk memilih Samsung Galaxy A72 sebagai daily driver. Satu hal yang jadi pertimbangan adalah performa dari Snapdragon 720G yang bisa dibilang tidak terlalu spesial jika dibandingkan dengan harganya. Namun untuk kebutuhan pemakaian sehari-hari dan bermain kompetitif gaming, Samsung Galaxy A72 masih cukup bisa diandalkan. Nah, kalau menurut gadget lover gimana? Apakah Samsung Galaxy A72 ini cukup sepadan dengan harganya? Yuk tinggalkan komentar kalian di bawah, kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.